Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Nah, pada video kali ini gue ganti balutan lagi nih teman-teman ya. Yang post op tendon itu teman-teman ya, yang lukanya nggak nutup-nutup, ternyata memang karena ada varises teman-teman. Ya, di sini gue cek gula darahnya ya teman-teman, sebelumnya 189 kalau nggak salah teman-teman. Ya, kok jadi tinggi banget kata gue ya. Sebenarnya sih masih normal ya. Karena kan di bawah 200 ya bisa dibilang normal ya. Kasarnya 160 sampai 200 itu pradiabetes. Nah, ini menurut pengalaman gue sih ini juga salah satu menyebabkan teman-teman balutan suka rembes teman-teman, terus juga luka jadi agak lama sembuhnya. Sebelumnya biasanya pas gue cek itu cuman 150 teman-teman, paling tinggi nggak nyampe 160. Tapi pagi ini teman-teman ya, itu lukanya justru malah lumayan gula darahnya ya. Nah, sebenarnya teman-teman, alhamdulillahnya luka pada hari ini lebih baik dari luka sebelumnya. Nah, cuman teman-teman ya, di sini tuh ada jahitan teman-teman di luka yang paling bawah yang gak sembuh-sembuh itu teman-teman. Kalau udah nutup luka, lu udah nutup lagi luka lagi ya. Pas gue lihat ternyata sebelumnya memang ada benangnya di dalam ya, kelihatannya dalam banget, nggak bakal bisa diambil. Pas hari ini dibuka benangnya nongol teman-teman. Jadi kayaknya benangnya tuh kayak dikeluarin gitu sama tubuhnya ya. Mungkin ada infeksi atau bagaimana ya teman-teman ya, karena kan luka sulit sembuh itu kan karena memang ada benda asing ya gitu teman-teman. Apalagi kalau benda asing tersebut mengalami infeksi teman-teman ya. Akhirnya benangnya gue tarik, lumayan dapatnya, nggak panjang-panjang banget ya, ada kali 1 cm ya. Pas gue tarik ya, gue nggak tahu itu jahitan tendon apa bukan ya. Dan setahu gue kalau jahitan tendon itu biasanya ada banyak ya teman-teman ya. Jadi kalau satu putus biasanya nggak masalah, karena kan riwayat sebelumnya ini sempat putus terus dijahit ulang lagi teman-teman ya. Terus gue cabut benangnya, nggak bisa, jadi gue gunting teman-teman ya. Gue gunting bener-bener gue bikin pendek teman-teman ya. Gue berharap sih si ibu ini lukanya bisa nutup ya, karena gue masih ada 2 kali pertemuan lagi. Gue udah bilang sama si anaknya ya, kalau memang tidak membaik juga di pertemuan besok pas gue buka ya. Ya karena di bagian bawah itu kan memang ada benangnya, udah gue cabut ya. Gue harap si anaknya ini bisa bawa langsung ke Woker ya. Dan 2 kali pertemuan berikutnya gue bener-bener harus ajarin supaya bisa ganti balutan sendiri. Karena jujur aja ya teman-teman ya, karena perawatan luka itu biayanya nggak murah ya teman-teman ya, lumayan. Apalagi jenis-jenis balutan itu malah banyak ya teman-teman, ada jenis-jenis balutan ya. Dan belum lagi kaki si ibu ini harus dibalut dengan 4 balutan teman-teman ya gitu teman-teman ya. Mungkin itu cerita sih dari gue teman-teman ya, karena sebenarnya nggak ada perawat luka yang paling jago teman-teman. Yang paling jago adalah perawat luka itu yang paham dan instingnya tuh bagus. Wah, luka kayak gini harus dikasih apa, kayak gitu teman-teman ya. Jadi tiap orang tuh punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing teman-teman ya. Dan yang jelas ya berdasarkan pengalaman sih teman-teman ya. Makasih buat teman-teman yang udah nyaksin video ini. Kalau butuh perawatan luka, silakan kontak di WA gua di kolom deskripsi. Kalau mau tahu alat-alatnya beli di mana, salep dan sebagainya, ada di kolom deskripsi. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.